Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kesyana Rostusiampa dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi atau langkah-langkah merakit komputer dengan menunjukkan gambar dan juga fungsinya. Yang pertama, pasang jumper mainboard. Jumper merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Fungsi jumper dalam komputer yaitu alat yang digunakan untuk mengatur perlengkapan komputer sesuai dengan keperluan. Pengaturan jumper yang salah bisa berakibat rusaknya prosesor. Jadi berhati-hatilah saat memasang jumper ini dengan memastikan Anda memasangnya dengan benar. Dan yang kedua, pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Pada prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. 3. Ada pasang heatsink atau kipas prosesor. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karenanya diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. Fungsi heatsink adalah untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Dengan kata lain, heatsink membantu untuk mendinginkan prosesor. Yang keempat, pasang memori. Pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. Fungsi dari memori adalah untuk menyimpan data yang akan diolah dan program yang akan dijalankan oleh komputer. Yang kelima, pasang mainboard pada casing. Langkah selanjutnya adalah memasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukan mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka kita memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkan skrupnya. Atur letak posisi dengan benar. Hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak atau patah. Yang keenam, pemasangan VGA card. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA card. Cara pasang VGA card pada dasarnya hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VGA card pada mainboard bisa dilihat pada tabel mainboard manual, diagram, instruction yang menunjukkan AGP slot. Fungsi VGA card adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Dan yang ketujuh, pasang power supply atau catu daya. Power supply terletak di bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya yaitu dengan menempatkannya pada tempat power supply yang sudah disediakan. Kemudian, mengencangkan baut-bautnya dengan obeng. Fungsi power supply adalah untuk mengaliri arus listrik untuk komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC atau arus searah. Arus listrik yang masuk ke dalam power supply berupa arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian dikonverter atau dirubah menjadi arus DC atau arus searah.
Yang kedelapan, pasang kabel-kabel motherboard. Sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke mainboard untuk memberikan daya. Atur sesuai gambar di bawah dan tinggalkan kabel untuk HDD dan ODD. Yang kesembilan, pasang ODD atau Optical Device Drive seperti DVD dan HDD atau Hard Disk Drive. Langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruangan drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat casing tersendiri. Caranya yaitu buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dari kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive. ODD sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai perangkat untuk menuliskan data pada media simpan atau CD maupun DVD, dan yang kedua adalah membaca data dari media simpan tersebut. 10. Finishing atau penyelesaian. Setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing. Kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit. Menjadi sebuah komputer PC, langkah-langkah pengecekan yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. Yang kedua, pasang kabel port VGA ke monitor dan colokkan kabel power monitor. Dan yang ketiga, colokkan kabel power CPU ke soket atau saklar listrik dan nyalakan. Dan yang ke-11, tes PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode pause dan kita tinggal melakukan pengaturan setting BIOS atau BIOS. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pemasangan kabel, pemasangan komponen yang tidak pas, dan lain sebagainya. Biasanya, kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan tanda berupa bunyi beep dengan nada yang teratur. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS atau BIOS dan install operating system. Jangan lupa untuk menyiapkan CD, instalasi aplikasi, dan driver dari komponen-komponen tersebut. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah dalam merakit komputer beserta fungsi-fungsinya. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Keisha Narwastu Siampa.